Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan baik-baik saja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai belajar dan pembelajaran. Nah, materi ini tentu saja sudah sering dipelajari oleh teman-teman di PGSD, karena akan menjadi bekal bagi Anda untuk mengaktualisasikan keilmuan Anda nantinya. Saya akan mereview sedikit saja mengenai belajar dan pembelajaran ini, ya. Yang pertama kita akan membahas apa sih itu belajar. Ya, di sini sudah ada pemaparan dari para ahli mengenai belajar. Yang pertama, Howard Kingsley mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses, bukan produk. Proses di mana sifat dan tingkah laku ditimbulkan dan diubah melalui praktik dan latihan. James L.M. juga memaparkan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. Robert dan Davis menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman. Dan para ahli yang lainnya pun memaparkan bahwa belajar itu tidak terlepas dari proses perubahan perilaku, begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada benang merah dari pemaparan para ahli ini. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan sehingga membuat suatu perubahan perilaku kognitif, afektif maupun psikomotor dari pembelajar tersebut. Nah, dari pemahaman tentang pembelajaran tentang belajar yang tadi, terdapat 3 atribut utama dalam sebuah proses belajar, ya, dalam sebuah teori belajar, begitu ya, kegiatan belajar, yaitu yang pertama proses, perubahan perilaku, dan pengalaman, gitu ya. Itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama proses. Jadi belajar itu merupakan proses mental dan emosional, atau bisa juga disebut sebagai proses berpikir dan merasakan. Seseorang bisa dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif, gitu ya, dalam kegiatan tersebut. Aktivitas pikiran dan perasaan tersebut tidak dapat diamati oleh orang lain, tetapi akan terasa oleh yang bersangkutan, oleh pembelajar. Guru tidak dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa, kan ya. Yang dapat diamati oleh guru adalah manifestasi dari pikiran dan perasaan tersebut. Ya, kegiatan siswa sebagai aktivitas sebagai akibat dari adanya aktivitas pikiran dan perasaan tersebut. Jadi misalnya guru bisa mengamati manifestasi dari aktivitas tersebut melalui ya kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa bertanya, menjawab pertanyaan, menanggapi, diskusi, menjawab soal, mengamati sesuatu, melaporkan hasil pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut hanya akan muncul jika adanya aktivitas tadi, pikiran dan perasaan, gitu ya. Nah, tentu saja proses belajar ini berbeda-beda ya. Apakah cukup bila proses belajar itu hanya dari mendengarkan penjelasan guru saja? Ya, saya kira kita semua sudah tahu jawabannya bahwa itu semua tidak cukup ya. Misalnya ada siswa yang dengan serius menyimak penjelasan guru, begitu ya, kemudian mencatat hasil simakannya itu di buku catatan. Ada juga siswa yang serius berdiskusi dengan temannya mengenai apa yang dipaparkan oleh guru, gitu ya. Kemudian ada juga siswa yang melakukan percobaan sekaitan dengan materi yang dipaparkan oleh guru. Nah, kita bisa melihat aktivitas proses belajar mana yang lebih tinggi kadarnya, gitu. Tentu saja yang tadi ya, diskusi,
melakukan percobaan dibandingkan dengan hanya menyimak dan mencatat saja. Jadi tentu saja proses belajar akan memengaruhi hasil belajarnya. Yang selanjutnya yaitu adanya perubahan perilaku. Ya, hasil belajar dapat terlihat berupa adanya perubahan perilaku atau tingkah laku. Seseorang yang belajar akan berubah perilakunya, baik yang berupa kognitif, afektif maupun psikomotor ya, dan tentu saja diharapkan menjadi lebih baik. Nah, menurut para ahli, tidak semua perubahan perilaku dapat digolongkan ke dalam hasil belajar. Perubahan perilaku karena kematangan, misalnya seorang anak kecil dapat merangkak, duduk, berdiri, berjalan, begitu ya, lebih disebabkan oleh kematangan, faktor kematangan, bukan belajar. Nah, demikian pula perubahan perilaku yang tidak disadari, ya, misalnya karena pengaruh sesuatu, karena mengonsumsi obat tertentu, minuman tertentu, sehingga adanya perubahan perilaku, ya itu tentu saja tidak digolongkan ke dalam perubahan perilaku hasil belajar. Nah, perubahan perilaku sebagai hasil belajar ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman, interaksi dengan lingkungan, di mana proses mental dan emosional terjadi. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar ya dikelompokkan ke dalam 3 ranah yang tadi, kognitif, afektif, dan psikomotor, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu pengalaman. Belajar adalah mengalami, artinya belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Ya, lingkungan fisik ya contohnya buku, media pembelajaran, perpustakaan, alam sekitar. Lingkungan sosial ya contohnya guru, pustakawan, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan pembelajaran yang baik adalah lingkungan yang dapat menstimulasi dan menantang siswa untuk belajar. Guru yang mengajar tanpa menggunakan media ya atau metode model tertentu ya biasanya akan kurang dapat memberikan stimulan kepada siswa untuk belajar lebih giat, gitu ya. Nah, belajar bisa melalui pengalaman langsung maupun tidak langsung. Nah, belajar melalui pengalaman langsung, contohnya siswa belajar secara mandiri dengan mengalaminya sendiri. Misalnya bila siswa belajar sholat, begitu ya, belajar tentang sholat yang dilaksanakan di masjid yang ada di lingkungan sekolah, ya tentu saja melalui praktik langsung yang dibimbing oleh guru. Jadi siswanya beroleh pengalaman langsung. Nah, jadi biasanya belajar melalui pengalaman langsung ini hasilnya akan lebih baik karena siswa akan lebih memahami dan lebih menguasai pembelajaran tersebut. Ya, Anda bandingkan ya, siswa belajar teori tentang sholat, begitu ya, tapi tidak praktik, ya tentu saja hasilnya akan berbeda. Siswa mengalami langsung sholat dengan yang hanya teori saja, gitu. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai pembelajaran. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai apa itu belajar. Nah, sekarang apa itu pembelajaran ya? Nah, di sini ada pemaparan dari para ahli yang memaparkan bahwa pembelajaran yang menurut Warsita, pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Nah, menurut Undang-Undang SKN nomor 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Cori, pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia pembelajar turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Nah, dari semua hal tersebut ya, konsep pembelajaran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan, dimaknai bahwa di dalam pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dan pendidik.
melibatkan unsur-unsur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Tadi ya, perubahan perilaku yang diharapkan. Pembelajaran menggambarkan kegiatan guru mengajar dan siswa sebagai siswa sebagai pembelajar maksud saya, dan unsur-unsur lain yang saling mempengaruhi. Jadi sudah pembelajaran itu adalah sebuah sistem ya, sistem tersendiri. Nah, di dalam pembelajaran terdapat prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, penguatan, umpan balik, dan perbedaan individual. Yang pertama motivasi ya. Nah, di dalam sebuah pembelajaran tentu saja motivasi belajar menjadi salah satu faktor yang menentukan. Jadi motivasi itu berfungsi sebagai motor penggerak gitu ya, kegiatan tersebut. Jadi bila motornya saja tidak ada ya kegiatan atau aktivitasnya akan sulit untuk dilakukan. Nah, motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pembelajar atau individu yang sedang belajar. Jadi bila pembelajar menyadari bahwa tujuan yang akan dicapainya itu bermanfaat baginya, maka biasanya motivasi belajarnya akan kuat gitu ya. Nah, jadi ada motivasi internal dalam belajar gitu ya. Nah, itu biasanya menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam pembelajaran. Selanjutnya perhatian. Nah, perhatian ya tentu saja erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan ya tidak bisa dipisahkan. Perhatian adalah pemusatan energi, pikiran dan perasaan ya terhadap suatu objek. Jadi makin terpusat perhatian kita misalnya pada pembelajaran, ya proses belajar akan semakin baik dan hasilnya pun akan semakin baik pula tentu saja. Nah, selanjutnya aktivitas ini sudah dibahas sebelumnya pada pembahasan mengenai teori belajar. Ya, aktivitas yang dimaksud di sini ya aktivitas mental dan emosional. Peristiwa belajar di dalamnya selalu mengandung aktivitas, meskipun ya tadi sudah disinggung juga kadarnya berbeda-beda. Ada yang kadar aktivitasnya itu tinggi, ada juga yang rendah gitu ya. Selanjutnya umpan balik, ya tentu saja umpan balik harus diberikan oleh pendidik, oleh guru. Jadi pembelajar atau siswa perlu mengetahui apakah yang ia lakukan selama proses pembelajaran itu sudah sesuai atau belum ya, tugas-tugas yang ia kerjakan selama dan sesudah proses pembelajaran itu sudah tepat atau belum ya, apakah ada kekurangan atau tidak, apakah ada kesalahan atau tidak. Dan bila memang masih salah, tentu saja ia akan menjadi tahu apa kesalahannya gitu ya, bagian mana yang salah, bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana seharusnya. Jadi siswa perlu memperoleh umpan baik dengan segera agar ia tidak terlanjur membuat kesalahan bila memang terjadi kesalahan yang nantinya dapat menimbulkan kegagalan dalam belajar. Jadi umpan balik dapat diberikan tidak hanya pada saat proses pembelajaran berlangsung, tetapi bisa juga terhadap tugas yang dikerjakan oleh siswa di rumah gitu ya. Hasil tugas tersebut diberikan umpan balik sehingga siswa mengetahui hasil pekerjaan yang telah dilakukannya gitu ya. Jadi siswa tidak bingung, kita memberikan tugas saja, yang satu belum diperiksa sudah diberikan tugas lagi, belum diberikan tugas lagi, sampai sudah menumpuk akhirnya tidak diperiksa oleh kita. Nah, bila siswa tahu guru tidak memeriksa pekerjaannya, tidak memberikan umpan balik, akhirnya siswa pun mungkin akan berkurang motivasi untuk belajarnya karena merasa bahwa
guru tidak memberikan umpan balik, guru tidak memberikan perhatian. Jadi usahakan sebisa mungkin kita segera memberikan umpan balik terhadap seluruh hasil kegiatan siswa begitu ya, agar siswa menjadi tahu tadi ya, bila melakukan kesalahannya di mana dan bagaimana cara memperbaikinya, apa yang benarnya begitu. Selanjutnya perbedaan individual. Nah, di dalam proses belajar ya tidak bisa ya belajar itu diwakilkan kepada orang lain. Ya kalau kita tidak belajar ya kita tidak akan memperoleh ilmu, wawasan atau kemampuan tersebut. Ya belajar dalam arti proses mental dan emosional tadi. Ya tentu saja terjadi secara individual. Jadi jika kita mengajar di suatu kelas, ya tentu saja kadar aktivitas tadi ya, kadar aktivitas belajar siswa akan beragam. Nah, siswa yang belajar, ya siswa yang belajar, pembelajar tersebut ya harus kita pandang sebagai pribadi tersendiri yang tentu saja memiliki perbedaan dengan siswa lain, memiliki karakteristik tersendiri. Nah, perbedaan-perbedaan itu ya menyangkut beragam hal. Pengalamannya bisa berbeda, minatnya, bakat, kebiasaan belajar, kecerdasan, tipe belajar, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memandang bahwa siswa itu adalah individu-individu yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Jadi kalau guru menyamaratakan siswa, menganggap semua siswa itu sama, sehingga memperlakukan siswa itu sama semuanya, ya pada prinsipnya bertentangan dengan hakikat manusia, hakikat khususnya siswa tersebut, karena memang siswa sebagai manusia ya berbeda-beda. Jadi tentu saja guru harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi harus memberikan perlakuan kepada siswa sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Begitu. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran yang tadi harus diperhatikan agar kita dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai belajar dan pembelajaran. Semoga hal ini menjadi pemicu bagi kita untuk mempelajari hal tersebut dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.